Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di pertemuan kita yang kedua. Kita akan belajar melanjutkan dari bab 2 atau persamaan kuadrat. Pada pertemuan kita yang pertama, kita sudah belajar tentang apa yang dimaksud sebagai persamaan kuadrat. Bagaimana bentuk-bentuk persamaan kuadrat. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat, kemarin kita sudah pelajari ada 3. Yang pertama, memfaktorkan. Yang kedua, dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, dan yang ketiga menggunakan rumus kuadrat atau rumus ABC. Nah, yang dengan cara memfaktorkan kemarin sudah kita pelajari. Sekarang kita akan melanjutkan bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna dan rumus ABC. Nah, langkah-langkah untuk melengkapkan kuadrat sempurna bagaimana? Kalian masih ingat dengan bentuk umum persamaan kuadrat? Masih ingat ya? AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, langkah yang pertama, pastikan koefisien X pangkat 2-nya adalah 1. Jika koefisien X pangkat 2-nya tidak 1, maka buatlah koefisiennya menjadi 1 dengan cara kalian bagi kedua ruas persamaan dengan bilangan koefisien X pangkat 2. Nah, kalau koefisien X pangkat 2-nya sudah 1, maka langkah berikutnya adalah ubahlah persamaan itu sehingga konstantannya berada di ruas kanan. Jadi, bilangan C-nya, konstantannya dipindah ruas ke ruas kanan. Itu langkah yang kedua. Kemudian langkah ketiga, tambahkan kedua ruas dengan kuadrat dari setengah nilai koefisien X. Koefisien X kemarin disebut apa? Disebut sebagai B. Ya, berarti setengahnya B dikuadratkan. Nah, ditambahkan pada kedua ruas. Itu langkah yang ketiga. Kemudian langkah yang keempat, faktorkan persamaan kuadrat. Ini seperti biasa, difaktorkan. Seperti cara yang kemarin kita pelajari, yaitu memfaktorkan. Nah, kalau sudah, selesaikan menggunakan aturan akar kuadrat. Baik, supaya lebih jelas, kita akan lihat contohnya. Dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0. Nah, persamaan kuadratnya seperti ini. Masih ingat tadi langkahnya? Pastikan koefisien X kuadratnya adalah 1. Nah, ini koefisiennya sudah 1 belum? Sudah ya. Nah, kalau koefisiennya sudah 1, berarti langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah mengubah konstanta menjadi berada di ruas kanan. Semula ini plus 8 berada di ruas kiri. Nah, kemudian dipindah ke ruas kanan menjadi min 8. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah menambahkan kedua ruas dengan setengah B. Setengah B dikuadratkan. Jadi kita lihat di sini B-nya berapa? B-nya adalah min 6. Setengahnya yaitu min 3. Min 3 dikuadratkan menjadi 9.
Nah, ruas kiri ditambah dengan 9 dan ruas kanan juga ditambah dengan 9. Nah, lalu kita tambahkan min 8 ditambah 9 hasilnya adalah 1. Nah, perhatikan ini adalah bentuk kuadrat sempurna. X kuadrat min 6X ditambah 9 sama dengan 1. Nah, kemudian bentuk ini sebenarnya adalah penjabaran dari X min 3 kuadrat. Ya, X min 3 kuadrat. Ini adalah bentuk sempurna dari bentuk kuadrat X min 3 pangkat 2 sama dengan 1. Nah, kalau X min 3 kuadrat sama dengan 1, maka X min 3 nilainya adalah akar 1 plus minus. Jadi bisa positif, bisa negatif. Plus minus 1. Akar 1 itu adalah plus minus 1. Sehingga di sini X min 3 sama dengan 1 atau X min 3 sama dengan min 1. Maka akan didapatkan X sama dengan 4 untuk yang nilai akar pertama, dan akar yang kedua X sama dengan 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah akar-akarnya yaitu 2 dan 4. Baik, kita lihat contoh yang lain. Kita punya persamaan kuadrat X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Langkah pertama adalah pastikan koefisiennya 1. Ya, sudah, koefisiennya sudah 1. Kemudian langkah kedua, C-nya dipindah ke ruas kanan. Sudah, kemudian setengahnya B berapa? B-nya adalah negatif 2, setengahnya negatif 1, dikuadratkan 1, berarti ruas kiri ditambah 1, ruas kanan juga ditambah 1. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, ini adalah bentuk kuadrat sempurna. Nah, ini akan kita ubah menjadi X min 1 kuadrat sama dengan 4. Sehingga nilai X min 1 adalah akar 4. Akarnya 4 itu adalah positif atau negatif 2. Sehingga akan ada 2 akar, yaitu X min 1 sama dengan 2, sehingga akarnya sama dengan 3. Dan satunya lagi X min 1 sama dengan min 2. Sehingga kita peroleh akar yang lain adalah X sama dengan min 1. Nah, kita sudah temukan himpunan penyelesaiannya yaitu min 1,3. Nah, ini tadi kita melengkapkan bentuk kuadrat sempurna dari 2 persamaan kuadrat. Kemudian kita lihat contoh yang lain. Kita punya persamaan kuadrat tetapi koefisiennya tidak 1, yaitu 2x kuadrat min 16x plus 18 sama dengan 0. Perhatikan di sini A atau koefisien dari x pangkat 2-nya tidak 1, yaitu 2. Nah, supaya menjadi 1, maka seluruh ruas ini harus dibagi dengan 2. Maka akan kita dapatkan persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurangi 8X min 9 sama dengan 0. Nah, sampai di sini berarti koefisiennya sudah 1. Kalau koefisiennya sudah 1, langkah berikutnya adalah memindahkan ruas atau memindahkan konstanta ke ruas kanan. Negatif 9 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi positif 9. Nah, sudah. Langkah berikutnya adalah kita lihat B. B-nya adalah negatif 8. Setengah dari negatif 8 adalah negatif 4. Negatif 4 dikuadratkan menjadi 16. Ya,
Jadi ruas kiri kita tambahkan dengan 16, ruas kanan juga kita tambahkan dengan 16. 9 ditambah dengan 16 hasilnya adalah 25. Nah, bentuk ini adalah bentuk kuadrat sempurna. Ini bisa kita ubah menjadi X-4 dipangkatkan 2. Ya, X-4 dipangkatkan 2. 4 ini dari akarnya 16. Nah, sampai di sini X-4 pangkat 2 sama dengan 25, berarti X-4 itu nilainya adalah akar 25. Akar dari 25 adalah negatif positif 5 plus min 5. Sehingga kita dapatkan X-4 sama dengan 5 yang positif atau X-4 sama dengan negatif 5. X-4 sama dengan 5 sehingga kita dapatkan X sama dengan 9. Nah, X-4 sama dengan min 5 sehingga X sama dengan min 1. Nah, sampai di sini kita sudah mendapatkan 2 akar dari persamaan kuadrat di atas, yaitu min 1 dan 9. Nah, sampai di sini kita sudah belajar bagaimana melengkapkan bentuk kuadrat sempurna dari suatu persamaan kuadrat, baik yang koefisien X pangkat 2-nya 1 maupun persamaan kuadrat yang koefisien X pangkat 2-nya tidak 1. Nah, setelah ini nanti kalian bisa latihan sendiri dengan soal-soal yang Ustadzah sudah siapkan, dengan melihat contoh yang Ustadzah berikan ini. Nah, itu menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Sekarang Ustadzah akan lanjutkan bagaimana menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara menggunakan rumus kuadrat atau rumus ABC. Nah, rumus ABC ini fungsinya adalah untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Cuman caranya lebih cepat dan lebih instan. Kenapa? Karena sudah langsung dipakai ke rumus. Kenapa kok disebut sebagai rumus ABC? Ya, karena yang nanti akan kita masukkan ke dalam rumus ini adalah koefisien-koefisien dari persamaan kuadrat. Kita tahu bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Ada A, ada B, ada C, koefisien-koefisien itu. Nah, nanti kita masukkan ke dalam rumus ini. Kita masukkan ke dalam rumus ini sehingga kita akan mendapatkan nilai akar-akar dari persamaan kuadrat. Demikian ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita coba dalam persamaan kuadrat yang kita miliki. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min X min 6 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus ABC. Persamaan kuadrat ini kita tentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Di sini A-nya adalah 1, kemudian B-nya adalah negatif 1, C-nya adalah negatif 6. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus min B plus minus akar dari B kuadrat, B-nya negatif 1, dikurangi 4 kali A kali C, C-nya adalah negatif 6. Ya, nilai yang ada di dalam tanda akar adalah negatif 1 kuadrat, itu 1, dikurangi di sini ada negatif, ketemu dengan negatif, jadinya positif. 4 kali 1, 4 kali 6, 24. Positif 24 dan 1, sehingga positif 25. Akar dari 25, yaitu positif negatif
5. B-nya adalah negatif 1. Sehingga kita akan dapatkan akar yang pertama. Akar yang pertama adalah negatif 1 plus, kita ambil yang positif dulu, boleh negatif dulu juga tidak masalah. Negatif 1 plus 5 dibagi 2. Yang atas hasilnya 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 ini adalah akar yang ke-1. Sedangkan akar yang kedua, negatif 1 min 5 dibagi 2 sama dengan negatif 6 dibagi 2 sama dengan negatif 3. Nah, kita sudah dapatkan 2 akar dari persamaan kuadrat yang ada di atas ini. Nah, kalian merasa ini lebih cepat kan? Baik ya. Kita lihat untuk contoh yang lainnya. Kita punya persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 4 sama dengan 2X plus 13. Nah, karena ini bentuknya masih seperti ini, kemudian kita ubah terlebih dahulu supaya bentuknya menjadi bentuk umum persamaan kuadrat. Ya, bentuk umum persamaan kuadrat yaitu menjadi X kuadrat min 2X min 9. Min 9 ini dari mana? Di sini ada positif 4, di sana ada positif 13. Sehingga menjadi negatif 9 sama dengan 0. Kita dapatkan di sini A-nya sama dengan 1, B-nya negatif 2, C-nya negatif 9. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Min B plus minus B kuadrat dikurangi 4 dikurangi 4 kali A kali C. Sehingga kita dapatkan yang di dalam tanda akar hasilnya adalah 40. Sehingga min 1 plus minus akar 40. Akar 40 adalah 2 akar 10. Nah, dibagi 2. Sehingga kita dapatkan nilai dari akar yang pertama adalah min 1 plus 2 akar 10 dibagi 2, dan akar yang kedua adalah min 1 min 2 akar 10 dibagi 2. Nah, ini contoh dari menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Selanjutnya, nah ternyata dari persamaan-persamaan kuadrat yang telah kita pelajari dan akar-akar dari persamaan kuadrat itu, kita bisa bedakan jenis-jenis persamaan kuadrat itu berdasarkan nilai diskriminan. Tadi kita sudah sekilas melihat apa yang disebut sebagai nilai diskriminan. Kita lihat kembali, kita lihat sebentar. Nilai diskriminan adalah B kuadrat. D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Nilai B kuadrat dikurangi 4AC ini disebut sebagai nilai diskriminan atau diberikan simbol D. Nah, dari nilai D, setiap persamaan kuadrat, dia pasti memiliki nilai diskriminan. Nah, berdasarkan dari nilai diskriminan itu, ternyata kita bisa mengidentifikasi akar-akar dari persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat yang nilai diskriminannya lebih dari 0, maka persamaan kuadrat itu akan memiliki 2 akar yang nyata dan berlainan. Sedangkan persamaan kuadrat yang nilai diskriminannya sama dengan 0, dia akan memiliki 2 akar nyata yang kembar alias sama. Dan yang terakhir, apabila persamaan kuadrat nilai diskriminannya kurang dari 0, maka dia akan memiliki 2 akar yang merupakan bilangan
imajiner. Nah, kita lihat contohnya. Di sini ada persamaan kuadrat. X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0. Nilai A-nya adalah 1. Nilai B-nya sama dengan negatif 6. C-nya sama dengan 8. Kita lihat nilai diskriminannya. B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 6 kuadrat 36 dikurangi 4 kali 1 kali 8 sama dengan 32. 36 dikurangi 32 hasilnya 4. Ternyata nilai diskriminannya adalah lebih dari 0 atau positif. Nah, kalau nilai diskriminannya positif, maka persamaan kuadrat ini dia memiliki 2 akar bilangan nyata atau real yang berlainan. Nah, kita lihat persamaan kuadrat yang lain. Di sini Ustazah punya 9x kuadrat ditambah 12x ditambah 4 sama dengan 0. A-nya 9, B-nya 12, C-nya 4. Kita masukkan atau kita cari nilai diskriminannya. B kuadrat min 4AC. Nah, B-nya 12 kuadrat dikurangi 4 kali 9 kali 4. Hasilnya 144 dikurangi 144, maka nilai diskriminannya 0. Sehingga persamaan kuadrat ini dia memiliki 2 akar yang kembar atau sama, alias akarnya sebenarnya 1 ya. Nah, kemudian persamaan kuadrat yang selanjutnya 3x kuadrat min x plus 2 sama dengan 0. Di sini A-nya 3, B-nya min 1, C-nya 2. Kita masukkan dalam rumus diskriminan. Kita dapatkan negatif 1 kuadrat dikurangi 4 kali 3 kali 2. 1 dikurangi 24, hasilnya negatif 23. Nah, ternyata nilai diskriminannya adalah bilangan negatif, berarti dia kurang dari 0. Bagaimana kalau kurang dari 0? Maka persamaan kuadrat ini memiliki 2 akar bilangan imajiner yang berlainan. Nah, ini penjelasan dari Ustazah tentang jenis-jenis akar-akar persamaan kuadrat jika dilihat dari nilai diskriminan persamaan kuadratnya. Untuk lebih jelasnya, nanti akan kita lanjutkan dengan latihan soal-soal yang Ustazah sudah siapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.